Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Dasa Putri dengan nomor induk mahasiswa 121206069, mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Dr. Abdul Qasim MAG. Akan membacakan teks qiraah berikut. Daurul insani fil muhafadoti alal bi'ati. Tu'tabarul bi'atu zata ahamiyatin kabiratin li insan. Fahiya aslu nas'atihi wahifayahya. Wa alaiha yamutu wa yaqdi ajalah. Kama anna mawahibal amalil ilmiyati wasyaqafiyati lati yamtalikuha al-basyaru tartabitu bil bi'atil muhitoti bihi haisyu yata'asyaru bihazihil bi'ati wa yu'asyiru fiha watal abul bi'atu bi watal abul bi'atu aidon dauron muhimman fi tahdidi uslubi istighlali iqtisodiyyi lil bi'atil mukhtalifah az-ziraiyati wasyinaiyati wa at-tijariyati tu'asyiru bi'atu ala syihhati insani wa mada isyobatihi binau'in mu'ayyanin minal amrodi haisyu inna likulli bi'atin anwa'an muntalifatan minal amrodillati qad yata'arradu laha man ya'ishuna fiha, yang artinya peranan manusia dalam menjaga lingkungan. Lingkungan dianggap sangat penting bagi manusia karena merupakan asal mula pendidikan dan tempat ia hidup dan tempat ia mati dan menghabiskan hidupnya, serta bakat karya ilmiah dan budaya yang dimiliki manusia terkait dengan lingkungan sekitarnya, karena ia dipengaruhi oleh lingkungan ini dan mempengaruhinya. Dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam menentukan metode eksploitasi ekonomi lingkungan yang berbeda, agraris atau pertanian, industri, dan perdagangan atau komersial. Lingkungan memengaruhi kesehatan manusia dan tingkat infeksi dengan jenis penyakit tertentu. Karena setiap lingkungan memiliki jenis penyakit yang berbeda yang dapat terpapar pada mereka yang tinggal di dalamnya. Selanjutnya, daurul insani fil muhafadoti alal bi'ati hiya. Wahid, al-muhafadatu ala salamatin nuzumi bi'iyati bisalasilil ghidhaiyati wattawazunatil biyulujiyati. Isnin, at-takhallusu syihhiyu minan nufahayati. Salasa, mukafahatu talawushi bi'i yukaminu dauru afrodi fil haddi minat talawushil bi'i an toriqin ma ya'ti hifdu toqoti wa yatamasyalu hifdu toqoti fit taqlili min astighdami sayyaroti
wazaiti wal fahmi hajariyi wat taufirit tokotil kahruba iyati antoriqis tigdamil ajhizatil manziliyati wal masyobihi aliyatil kafa'ah bi idofati ila fa'il masyobihi wa ajhizati ghairil mustaqdamah, yang artinya peranan manusia dalam melestarikan diantaranya yaitu 1. Menjaga keutuhan ekosistem melalui rantai makanan dan keseimbangan biologis atau hayati. 2. Membuang limbah secara sanitasi. 3. Melawan polusi lingkungan. Peranan seseorang atau individu adalah mengurangi pencemaran lingkungan dari polusi lingkungan. Dapat ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya yaitu konservasi energi. Konservasi energi diwakili dalam pengurangan penggunaan mobil, minyak, dan batu bara, dan penghematan energi listrik melalui penggunaan peralatan rumah tangga dan lampu efisiensi tinggi, selain mematikan lampu dan peralatan yang tidak digunakan. Selanjutnya, al-haddu min akalil luhumi wa ziyadatu akalil ghadrawati wal fawakihi haisyu yusahimu zalika fit taqlili min astighdami asmidati wal mubidati annal muzari'ina yalja'una ilas tighdami asmidati bisyakalin kabirotin liziyadati kamiyatil hububina tijati wallati ta'tabiru ghidha'an lil muwashi, yang artinya mengurangi konsumsi daging dan meningkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan. Ini berkontribusi pada pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida, karena para petani beralih ke penggunaan pupuk untuk meningkatkan jumlah gabah yang dihasilkan, yang merupakan makanan ternak. Selanjutnya, i'adatus tiqdamil muntajati ya'malu zalika 'alal haddi minat talawushina tiji'an shinaatil muntajati waromyiha ba'das tiqdamiha i'adatu mu'alajitil nufayati haisyu tusahimu amaliyata mu'alajatin nufayati misluzu jaji wal waraqi wa ba'dil mawadi ugrafit taufiri kullin minal maddati wattaqati wabittali taqlilu minat talawushi bi'ihi ala sabilil misyali yumkinu syahrul wulbi wastighdamul ma'addatin natijati fi shina'ati ulbin jadidi kama yumkinu
zujaji wastighdamuhu fi shina'ati mawadil bina, yaitu yang artinya penggunaan kembali produk daur ulang. Hal ini dapat mengurangi polusi yang dihasilkan dari pembuatan dan pembuangan industri produk setelah digunakan. Pengolahan ulang limbah berpartisipasi dalam proses pengolahan limbah seperti kaca, kertas, dan beberapa bahan-bahan lainnya yang berkontribusi untuk menghemat bahan dan energi, sehingga mengurangi jenis polusi lingkungan, misalnya kaleng-kaleng dan bahan yang digunakan dalam membuat kaleng yang baru. Kaca juga bisa dihancurkan dan digunakan dalam membuat bahan bangunan. Selanjutnya, qawaid atau relevansi ayat terkait materi lingkungan, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi li yuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ya, artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana akasyaruhum musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sehingga dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 ini, kita sebagai manusia dan sebagai khalifah di muka bumi telah ditugaskan untuk memanfaatkan, mengelola sekaligus memelihara lingkungan di sekitar kita. Nah, manusia juga melakukan pemanfaatan alam yang dilakukan seringkali tidak diiringi dengan usaha pelestariannya juga, sehingga timbul keserakahan manusia yang mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri. Misalnya timbul bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran air, dan lain sebagainya. Dalam Quran Surat Ar-Rum 41 dan 42 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan sebagian besar manusia merasakan dampak buruk akibat perbuatannya sendiri yang tidak melestarikan dan memelihara lingkungan itu. Nah, manusia juga tidak merasakan seluruh akibat buruk dari kerusakan lingkungan, karena Allah telah menyediakan berbagai sistem alam untuk segera secepatnya memulihkan berbagai kerusakannya. Dalam Quran Surat Ar-Rum 41 dan 42 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Ialah Zat yang Maha Penyayang. Jika tidak, Ia telah membinasakan semua manusia. Nah, dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 42 ini, kita harus mempelajari sejarah-sejarah yang terjadi di masa lampau atau masa lalu, karena itu penting agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di kemudian hari. Selain itu, bencana yang ditimbulkan itu merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun hamba-hambanya kembali ke jalan yang benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.